Shalom sahabat LTVC dimanapun Anda berada. Bertemu kembali, kita bisa beribadah, mendengarkan kebenaran sharing firman Tuhan. Kami sangat percaya Tuhan pasti memberkati sahabat LTVC dimanapun Anda berada. Kita akan lanjutkan seri keempat ataupun seri terakhir dari tema berkat dari hikmat ya sahabat LTVC. Kita sudah seri keempat ini, seri terakhir. Jadi ada 1, 2, 3, 4. Nah, di dalam seri yang pertama, berkat dari hikmat itu adalah perkenanan Tuhan yang luar biasa sehingga kita bisa hidup sampai di masa tua kita. Bukan hanya itu, tetapi ada berkat-berkat yang terus mengalir sampai masa tua kita. Tetapi Tuhan mengingatkan bahwasanya kita tidak boleh melupakan dan terus memelihara firman Tuhan dan menuliskannya di dalam loh hati kita dan mengalungkannya di leher kita. Ini luar biasa sekali ya. Jadi berkat-berkat yang memang Tuhan persiapkan kepada kita ya, perkenanan Tuhan itu luar biasa karena di Alkitab tidak banyak tokoh Alkitab juga yang menerima perkenanan Tuhan ya. Jadi Yesus terima perkenanan Tuhan, Daud terima perkenanan Tuhan. Tapi sekarang kita bisa terima perkenanan Tuhan asalkan kita taat dan tidak melupakan ajaran-ajaran daripada Tuhan. Makanya di ayat 5, Amsal 3 ayat 5 dikatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Jadi pengertian dari Tuhan itu penting. Jadi kita sendiri jangan menambah menguranginya. Jadi dari Tuhan itulah yang kita terima. Jangan bersandar kepada pengertian kita sendiri supaya kita tidak salah menafsirkan, salah jalan ya. Nah, pada seri kedua berkat dari hikmat itu luar biasa. Jadi kita ini dalam keadaan apapun Tuhan bisa tolong sebenarnya. Jadi artinya Tuhan bisa balikkan keadaan dalam sekejap saja ya. Dengan catatan kita menyertakan Tuhan di dalam segala langkah hidup kita. Jadi ada Tuhan di dalamnya. Jadi Tuhan ikut campur di dalam kehidupan kita. Tuhan bisa membalikkan keadaan. Tadi di seri pertama kita bisa mendapat perkenanan, di seri kedua Tuhan membalikkan keadaan kita. Jadi artinya apa? Kita susah jadi senang, sakit sembuh dan lainnya. Semuanya Tuhan bisa balikkan. Tapi harus ada Tuhan di dalam setiap langkah kehidupan kita. Itu tidak mudah karena kita harus merendahkan hati dan kita harus taat kepada Tuhan. Dan itu saja juga tidak cukup, kita harus memiliki rasa takut akan Tuhan. Dan kalau kita memiliki rasa takut akan Tuhan, pastilah kita menjauhi kejahatan ya. Dan juga yang terpenting adalah kita tidak menganggap diri kita bijak. Nah, itu yang Tuhan sampaikan kepada kita melalui seri kedua tadi, berkat daripada hikmat ya. Nah, ada catatan lagi sebenarnya. Setelah dipulihkan Tuhan, itu kita wajib memuliakan Tuhan dengan harta yang kita miliki. Nah, ini bukan hal yang mudah juga buat kita. Karena itu bicara prioritas. Pada saat Tuhan membalikkan keadaan kita, memberkati kita, kita mau prioritaskan kemana gitu loh ya. Kita punya berkat itu. Nah, justru Tuhan katakan ya prioritaskan Tuhan dulu ya. Nah, seri ketiga berkat dari hikmat itu luar biasa. Jadi Tuhan akan membuat kita apa? Seperti pohon kehidupan, orang dekat kita itu mendapat berkat ya. Artinya bahagia yang dan damai sejahtera yang kita miliki itu bisa ditransfer ke orang lain pada saat kita bertemu dengan orang lain. Tetapi kan bagaimana caranya? Nah, di seri ketiga itu, nah, didikan dan peringatan Tuhan itu memiliki nilai yang melebihi emas, perak dan permata. Artinya kita mau dididik, mau belajar, jangan bosan ya. Tuhan akan membuat kita menjadi pohon kehidupan ya, dan menjadikan kita panjang umur. Kembali panjang umur yang disampaikan. Jadi di seri 1 juga bicara perkenanan dan panjang umur. Di seri 3 kembali Tuhan ingatkan panjang umur ya. Dan kita jangan terkecoh maksud Tuhan. Jadi jangan melihat emas, perak, permata itu lebih bernilai daripada hikmat, pengertian dan pengetahuan Tuhan. Ya, jangan terkecoh itu maksudnya. Dan bahkan kita diberikan kuasa dan otoritas yang besar untuk bisa menerima kemuliaan Tuhan. Ini luar biasa sekali. Jadi seri 1, seri 2, seri 3. Nah, kita masuk seri terakhir, seri keempat. Di ayat 21 dikatakan begini. Hai anakku, janganlah pertimbangan dan kebijaksanaan itu menjauh dari matamu. Pelihara itu, ayat 22, maka itu akan menjadi kehidupan bagi jiwamu dan perhiasan bagi
lehermu. Jadi maksudnya apa sih ini pertimbangan dan kebijaksanaan itu? Apa sih maksudnya? Itu memberikan efek kepada kehidupan jiwa kita dan perhiasan bagi leher kita. Nah, kalau kita lihat bahasa aslinya, bahasa Ibrani yang diterjemahkan ke bahasa Inggris, itu dikatakan bukan menjauh dari mata kita, tapi depart. Kalau gini, saya mau jelaskan lebih gampang. Kalau kita ke airport naik pesawat, ada yang namanya arrival, itu ketibaan, ya, ada yang namanya departure, itu keberangkatan. Jadi kata yang dipakai bahasa aslinya diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris itu depart. Artinya dia berangkat, dia pergi dari kita. Jadi di bahasa Indonesia dikatakan itu jangan menjauh dari matamu, tapi di dalam bahasa asli terjemahan bahasa Inggris itu berangkat dari mata kita, artinya dia meninggalkan mata kita. Jadi pertimbangan, hikmat, kebijaksanaan itu bisa meninggalkan kita rupanya, meninggalkan diri kita. Jadi ini jangan sampai terjadi dalam kehidupan kita ya. Dan terjemahan lain juga dikatakan kita harus memegangnya, mengkeep dia, memegang bahasa Inggrisnya. Jadi sangat penting pertimbangan dan kebijaksanaan itu ya. Jadi sound wisdom dalam terjemahan bahasa Inggrisnya. Jadi pertimbangan dan kebijaksanaan itu sound wisdom. Discretion, sound wisdom itu artinya lebih dalam. Jadi bicara pertimbangan itu di dalam setiap hari kita pasti memiliki pertimbangan-pertimbangan sebelum kita memutuskan sesuatu hal. Nah, itulah yang harus ada di dalam diri kita, hikmat itu, sebelum kita memutuskan perkara-perkara yang besar, perkara-perkara yang penting di dalam hidup kita. Nah, kuncinya di sana. Nah, pada saat kita memutuskan berarti kita sudah mengambil suatu pertimbangan yang matang, ya. Kita memutuskan sesuatu, jangan sampai kita salah mengambil keputusan ya. Salah mengambil keputusan itu sangat fatal. Nah, dikatakan apabila ada pertimbangan, ada kebijaksanaan, maka itu akan memberikan kehidupan bagi jiwa kita ini. Jadi ada efeknya. Kalau keputusan yang salah berarti apa? Jiwa kita tidak mendapat kehidupan. Apalagi terus-terusan salah kita ambil keputusan. Sahabat LTVC, apa yang terjadi di dalam hidup kita? Kita sekali aja salah ambil keputusan pusing. Apalagi berkali-kali berulang-ulang. Bagaimana ada kehidupan di dalam jiwa kita? Yang ada apa? Sakit kepala, pusing, sakit hati, kecewa, ya, putus asa, itu yang ada dalam diri kita. Jadi betapa pentingnya pertimbangan dan kebijaksanaan itu, sound wisdom ini sangat penting buat kita semua ya. Sound judgment, sound wisdom itu sangat penting. Jadi kita butuh apa sebenarnya? Kita butuh kecerdasan ilahi menyertai kita. Pada saat kita memiliki kecerdasan ilahi, maka ada kebijaksanaan ilahi yang menyertai kita. Bagaimana ini bisa terjadi dalam kehidupan kita? Di sini dikatakan mata sangat berpengaruh sekali. Karena apa yang kita lihat setiap hari itu berpengaruh kepada keputusan-keputusan yang kita ambil. Apa yang kita lihat setiap hari mempengaruhi hikmat dan kebijaksanaan dalam diri kita. Dan ini tidak gampang ya, ini tidak gampang. Betapa pentingnya. Nah, dalam hal ini dikatakan mata, tentu ada mata jasmani, ada mata rohani. Kita harus hati-hati. Gini, Yesus katakan di Matius 6 ayat 22 23 ya. Mata adalah pelita tubuh, jika mata baik maka teranglah tubuh. Jika mata gelap, gelaplah seluruh tubuh. Jika terang yang ada pada kita gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Nah, di sini mata ini benar-benar memegang peranan ya. Nah, apabila kita baca terus sampai ke ayat 24, mata ini mempengaruhi kita mengabdi kepada siapa. Jadi ayat 21 tadi, hai anakku, janganlah pertimbangan dan kebijaksanaan itu menjauh dari matamu, pelihara itu. Karena di seri 1, seri 2, seri 3 itu bicara berkat yang luar biasa bagi bagi anak-anak Tuhan ya, bagi kita semua. Itu bicara berkat, perkenanan, panjang umur, kemudian pembalikan keadaan ya. Ini luar biasa sekali dan kita menjadi pohon kehidupan bagi orang lain. Nah, kita sudah diberkati sedemikian banyak. Nah,
seri keempat ini mengingatkan kita hati-hati, jangan kita lari daripada Tuhan. Jangan kita menganggap semua yang kita dapat itu adalah dengan kemampuan kita. Makanya dikatakan pertimbangan dan kebijaksanaan itu jangan hilang daripada kita, jangan menjauh dari matamu. Yang selama ini kita mengikuti arahan Tuhan, hikmat Tuhan itu jangan hilang daripada kita. Bisa hilang, bisa. Ingat Salomo, pada masa tuanya dia tidak bisa lagi menerima peringatan dari Tuhan. Nah, ini maksudnya ke sana ini. Jadi pada saat kita belum diberkati, kemudian kita ikut Tuhan, kita diberkati, kita semakin diberkati, kemudian kita jadi berkat bagi banyak orang, kita jangan jadi Tuhannya orang lain gitu loh. Artinya kita merasa kalau tidak ada kita orang itu nggak bisa apa-apa, nggak boleh. Jadi semua itu dari Tuhan. Tuhan pakai kita untuk memberkati orang, is fine, is okay. Jadi jangan sampai kita berubah setia kepada Tuhan, maksudnya ayat 21 ini. Pada saat kita tidak berubah setia, di ayat 22 dikatakan maka itu akan menjadi kehidupan bagi jiwamu dan perhiasan bagi lehermu. Ini luar biasa sekali. Jadi akibat dari ayat 21 ini ada jaminan tambahan. Jadi artinya kita tetap berada di jalur yang sama bersama Tuhan, ada jaminan tambahan. Maka itu akan menjadi kehidupan bagi jiwamu. Wow, luar biasa sekali ya. Memelihara hikmat, pengertian dan memakainya dalam setiap keputusan, maka akan membawa apa? Dari satu kasih karunia kepada kasih karunia yang lebih tinggi lagi, terus naik, terus Tuhan akan berikan kepercayaan yang luar biasa kepada kita. Nah, kita jangan sampai mengabdi kepada Tuhan yang salah gitu loh, Tuhan yang lain gitu. Nah, saya kasih contoh lah, misalnya gini, ada seseorang yang bisa doa pagi saat teduh, melayani Tuhan, tetapi hatinya penuh kepahitan, penuh keluhan setiap hari, gampang tersinggung dan mau dihargai saja, itu bukan dari hikmat Tuhan sebenarnya. Itu dia hanya melakukan aktivitas Tuhan. Justru di sini kita harus menghindari aktivitas-aktivitas yang menjebak kita kepada satu rutinitas. Kita harus benar-benar melihat hikmat Tuhan dan pengertian Tuhan dan kita menjalaninya dengan sungguh-sungguh. Terutama di sini dikatakan mata kita harus jaga mata kita, sahabat LTVC. Mata kita ini sangat penting sekali karena dari mata itu turun kemana? Mata masuk ke pikiran, masuk ke hati, itu mempengaruhi semuanya dalam kehidupan kita. Jadi ayat 21 ini perlu kita perhatikan dengan benar-benar ya. Perhatikan dengan benar-benar agar kita tetap jiwa kita tetap mendapat makanan rohani yang pas sesuai dengan level yang sudah berikan kepada kita oleh Tuhan. Jadi kita dari satu ke waktu itu akan naik level ya. Dan kata kehidupan itu dalam bahasa Inggrisnya itu grace, itu kasih karunia ya. Kasih karunia itu akan terus bertambah dengan kita apabila kita bersekutu dengan Tuhan. Dan dikatakan ada kalung perhiasan di leher. Di leher kita itu luar biasa sekali. Kalung itu kan kalau ibu-ibu suka pakai lah, indah sekali kan. Itu di leher digantung, itu orang lihat, itu orang juga seneng ya, sangat indah sekali ya. Nah, jadi ayat 22 ini berbicara apa? Berbicara mengenai kualitas daripada hikmat itu ya. Berbicara kualitas daripada pengertian itu di dalam diri kita, berbicara kualitas dari pengetahuan yang kita dapat dari Tuhan. Dan dari waktu ke waktu kualitas itu akan semakin baik. Ya contoh saja lah, kita melihat misalnya produksi mobil ya, pabrik mobil yang gampang saja kita lihat mobil yang lagi ngetren sekarang, salah satu merek yang terkenal, dia mulainya dari mana? Dari baterai ya. Kemudian dia mulai berinovasi, terus inovasi, kualitasnya makin baik, jadi produsen mobil yang terbesar di dunia. Nah, seperti itulah, ini contoh konkretnya supaya kita bicara sesuatu yang rohani, contoh konkretnya itu ada. Jadi sama dengan diri kita, rohani kita. Jadi kita di-upgrade terus oleh Tuhan sampai kita menjadi sempurna di dalam Alkitab. Memang orang berbicara sulitlah kita sempurna, tapi di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Kita harus mengerti itu ya. Dan kasih karunia demi kasih karunia itu tidak pernah berhenti
dalam hidup kita. Ini penting buat kita ya, sahabat-sahabat LTVC dimanapun Anda berada semua. Nah, kemudian di ayat 23 dikatakan apa? Maka engkau akan berjalan di jalanmu dengan aman dan kakimu tidak akan terantuk. Enggak gampang ya, bicara jalan, bicara aman, berarti hubungannya dengan apa? Mata. Kan Alkitab mengatakan orang buta menuntun orang buta itu nggak mungkin. Nah, berarti itu mata ini memiliki peranan yang sangat penting terhadap kita ada di jalan yang mana, jalan yang kita pilih, jalan yang aman. Mata ini dipakai buat apa? Melihat, mata rohani, mata jasmani. Jangan sampai kita salah pilih jalan. Ini paling penting buat kita ya. Jadi mata ini membawa kita kemanapun kita pergi, karena kita punya kaki, punya tangan, punya semua panca indera, punya tubuh. Tapi mata ini adalah seperti apa? Seperti kompas, dia menunjukkan arah kemana kita harus pergi ya. Mata kita yang membawa kita kemana-mana. Oleh sebab itu berhati-hatilah ya, kita harus menjaga mata kita, karena pada saat mata kita gelap, semua tubuh kita gelap. Artinya kita tidak mencapai tujuan ya. Ya, kalau kita sudah berhasil tadi dari seri 1, seri 2, seri 3, kita sudah diangkat Tuhan sedemikian tinggi. Kalau kita jatuh, sakit. Kalau masih di rendah ya jatuh aja. Tapi kalau udah tinggi, jatuh itu waduh, luar biasa sekali. Kita bisa kehilangan semuanya. Sahabat TVC bisa melihat ya, ada hamba-hamba Tuhan yang terkenal, tiba-tiba muncul berita, pos meledak itu jatuh. Nah, itulah seperti itu. Jadi matanya salah menuntun ya, matanya salah menuntun hamba Tuhan tersebut ya, sehingga dia bisa jatuh. Nah, jadi kita harus berhati-hati ya. Jadi ini hubungannya dengan apa? Begitu mata kita salah, kita ada ayat di Alkitab dikatakan apa yang kita tabur kita tuai. Jadi mata kita salah, kita bisa berbuat yang salah. Artinya kita menabur yang salah, melakukan pekerjaan yang salah. Ini kita tuai apa? Tuai kejatuhan ya. Jadi mata ini sangat penting ya. Ingat sahabat LTVC, kita itu berjalan dengan Tuhan saja, berjalan dengan Tuhan ya, itu ada yang ganggu loh, apalagi kita berjalan sendiri. Coba mata kita salah membawa kita ke jalan sendiri. Wah, itu lebih fatal lagi. Berjalan dengan Tuhan aja ada yang ganggu ya. Nah, saya bisa memberikan satu kesaksian di dalam usaha misalnya. Kita menjadi supplier ke salah satu company misalnya. Kalau ada orang dalam yang tidak suka dengan kita ya, barang-barang kita juga bisa dibikin rusak di dalam misalnya begitu ya. Nah, itu kan berarti kan tidak ada perlindungan Tuhan ya. Makanya kita harus benar-benar pegang Tuhan, biar Tuhan yang bela. Walaupun kita dikerjain orang, tapi Tuhan bela. Ini ada pembuktian sehingga nama kita tetap baik. Nah, ini yang saya katakan, dan saya juga pernah alami dalam hal tersebut ya. Nah, ayat 23 ini luar biasa. Jadi ada jaminan kaki kita tidak terantuk loh. Ini luar biasa sekali. Sahabat LTVC, tidak ada orang yang mau berjalan kalau jatuh. Enggak ada sahabat LTVC. Tapi ayat 23 ini memberikan jaminan, maka engkau akan berjalan di jalanmu dengan aman dan kakimu tidak akan terantuk. Wow, dahsyat sekali. Dahsyat sekali ya. Itu semua dasarnya dari ayat yang 21. Artinya kita pelihara hikmat itu dan kebijaksanaan itu, pertimbangan itu ada dalam kita ya. Melalui apa? Mata kita yang melihat. Ini luar biasa sekali. Nah, yang menjadi persoalan adalah seringkali serangan datang ataupun kita bisa terantuk, ya jalan kita tidak aman ya. Kita salah pilih jalan, ada kelalaian diri sendiri ya. Firman Tuhan katakan di seri 1, seri 2, seri 3 selalu apa? Pengertian sendiri ya. Pada saat kita mata melihat kemudian kita memakai pengertian sendiri, itulah kemungkinan besar kita berjalan di jalan yang tidak aman. Kemudian kaki kita akan terantuk. Nah, kadang orang bingung tuh, mengapa ya bisa terjadi? Padahal aku udah ikutin cara Tuhan loh ya. Harusnya kalau ikutin cara Tuhan kan gak begitu kan ya. Jadi sahabat LTVC yang dikasihi Tuhan, pasti ada kelalaian yang kita buat.
Kalau kita ikutin cara Tuhan, kalau Tuhan jalan di depan kan pasti Tuhan udah beresin tuh jerat-jeratnya itu, batu-batunya supaya kita nggak terantuk ya. Jalan kita aman. Nah, kadang-kadang hal simpel aja kita pindah posisi dengan Tuhan. Tuhan di belakang, kita di depan, cuman itu aja ya, sahabat RTVC. Kemudian kita masuk ke ayat 24. Ini lebih detail lagi. Tadi bicara berjalan ya. Di sini ayat 24, jikalau engkau berbaring, engkau tidak akan terkejut, tetapi engkau akan berbaring dan tidur nyenyak. Waduh, enak nggak baca ayat ini sahabat LTVC? Enak sekali. Karena kenapa? Kita sering dengar orang yang punya banyak uang tidak bisa tidur. Di sini ada nggak ya? Saya kira sini nggak ada lah. Sini semua tidur nyenyak ya. Pasti diberkati Tuhan ya. Nah, jika engkau berbaring, engkau tidak akan terkejut, tetapi engkau akan berbaring dan tidur nyenyak. Ya, di Mazmur juga dikatakan bahwasanya Tuhan memberikan berkat pada saat kita tidur, tapi bukan berarti kita malas. Artinya apa? Kehidupan kita itu punya waktu bersekutu dengan Tuhan, punya waktu istirahat ya. Ya, itu yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Jadi kita bisa membagi waktu dengan baik ya. Jadi tidur pun bisa nyenyak ya. Nah, saya pernah mendengar kesaksian nyata, ini kesaksian nyata dari sepupu saya. Jadi waktu dia tidur tiba-tiba dia terkejut gitu, mimpinya jatuh. Dan benar-benar mimpinya jatuh, jadi badan dia itu udah ada di dinding, lengket di dinding, udah bersama di dinding. Kemudian apa yang terjadi? Jadi stroke. Tapi ya puji Tuhan, Tuhan tolong ya. Akhirnya pelan-pelan diterapi, akhirnya kembali normal, bisa jalan, bisa ngomong lagi. Jadi ini benar loh, ayat 24 ini benar. Jika engkau berbaring, engkau tidak akan terkejut, tetapi engkau akan berbaring dan tidur nyenyak. Itu sepupu saya itu terkejut, tidak tidur nyenyak, akhirnya jatuh, stroke tuh. Jadi ayat firman Tuhan ini benar loh ya. Jangan sampai ada celah dalam kehidupan kita, tidur pun bisa terkejut. Jadi kalau ada celah dalam kehidupan kita, kita tidurnya tiba-tiba bisa bangun tuh, ya. Jadi setiap aktivitas hari-hari kita harus bereskan sebelum kita bawa dalam tidur. Jadi ada apapun yang kejadian pada hari itu kita harus bereskan semua di hadapan Tuhan. Jadi itu ada hikmat yang Tuhan berikan kepada kita. Kita pelihara itu ya, mata kita, pikiran kita itu sangat penting. Nah, Paulus katakan apa? Kalaupun kita marah, sebelum matahari terbenam harus beres. Ini yang paling penting dalam hidup kita. 24 ini luar biasa ya. Jadi kita kan maunya banyak uang dan enak tidur ya, sahabat LTVC. Jangan banyak uang tidak bisa tidur, tidak ada gunanya, Karena Amsal juga katakan, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak menambahinya. Itu benar-benar sudah dikatakan ya. Sehingga nilai hikmat dan pengertian itu melebihi segala-galanya daripada barang apapun di dunia ini. Dengan tidur nyenyak aja itu sudah berkat Tuhan yang berlimpah-limpah ya. Dengan tidur nyenyak kita menjadi sehat, sahabat LTVC. Orang yang tidak bisa tidur dengan nyenyak pasti tidak sehat dalam kehidupannya. Pasti muncul penyakit aneh-aneh, darah tinggi, sakit jantung, sakit liver, ya macam-macam penyakit itu muncul. Jadi jaminan Tuhan itu luar biasa kepada kita. Jadi bukan hanya tadi dikatakan perkenanan Tuhan, kemudian Tuhan balikkan keadaan, kita panjang umur, kita jadi berkat. Bahkan perlindungannya sampai pada saat kita berjalan tadi. Setelah berjalan kita tidur, itu luar biasa sekali. Jadi satu paket ini, artinya paket apa? Paket komplit plus dari Tuhan. Jadi berkat dari hikmat itu banyak sekali. Ya, kalau kita otomatis gampang tidur, nyenyak tidur, diberkati Tuhan, pasti panjang umur ya. Tapi kita ingat, tadi di seri ketiga itu kita harus bisa menjadi pohon kehidupan bagi orang lain. Harus diingat loh, sahabat LTVC, sebelum masuk ke seri terakhir ini ya. Ini benar-benar luar biasa, sahabat LTVC. Saya pun menyampaikan ini, Tuhan yang taruh sesuatu di hati saya untuk berbicara ini ya. Jadi ada uang tidak bisa tidur harus minum obat. Untuk apa? Lama-lama jadi ketergantungan obat. Lebih baik apa? Kita minum gospel, bahasa Inggris ya. Gospel, minum apa? Minum Injil aja, baca
Alkitab. Kalau sulit tidur ya karena khawatir, 1 Petrus 5 ayat 7 katakan apa? Serahkan kekhawatiranmu kepada Tuhan sebab Ialah yang memelihara kamu ya. Nah, sebenarnya bicara tidur atau tidak tidur ini itu bicara hubungan sama Tuhan. Kalau hubungan sama Tuhan ini kita baik ya, otomatis kita gampang untuk tidur ya. Kalau hubungan kita dengan Tuhan tidak baik, gampang dicuri kesejahteraan kita sama iblis sehingga kita tidak bisa tidur ya. Sahabat TVC yang dikasihi Tuhan, oleh sebab itu ingat, hikmat, kebijaksanaan, kepandaian itu jangan meninggalkan kita. Bahasa Inggrisnya depart, artinya dia berangkat dari kita. Biarlah itu tetap tinggal di dalam kita ya. Kemudian kita lanjut ayat 25. Janganlah takut kepada kekejutan yang tiba-tiba atau kepada kebinasaan orang fasik bila itu datang. Apa sih maksudnya kekejutan tiba-tiba? Ya, kadang-kadang kita sering menerima telepon yang dadak-dadakan yang membuat kita kaget-kaget aja ya. Ya, itu bisa saja terjadi, tapi tidak perlu takut karena ada Tuhan bersama dengan kita ya. Kalau kita mendengar dikatakan kebinasaan orang fasik itu datang ya, kita juga tidak perlu terkejut karena Tuhan menyertai kita. Karena firman Tuhan juga katakan walau kiri kanan kita rebah tapi kita tetap dalam perlindungan Tuhan. Nah, kekejutan tiba-tiba itu kira-kira seperti apa sih? Mungkin sahabat LTVC tanya. Ya itu bisa seperti wabah penyakit ya. Tiba-tiba muncul aja. Masih ingat COVID yang lalu, COVID-19 yang lalu, gini loh, pada takut kan semua. Tapi saya nggak tahu kenapa waktu itu saya ya dapat tugas untuk bisa menjadi penyelenggara vaksin COVID waktu itu. Sehingga saya vaksin ribuan orang, tapi tidak ada orang yang berani keluar. Waktu itu masker mahal. Istri saya jahit masker, pakai masker kain, saya pakai. Saya vaksin begitu banyak orang ya. Jadi penyelenggara di tempat saya tinggal ya. Saya tidak kena kok COVID itu. Jadi malah kita keluar, kita layanin orang, kita melakukan sesuatu yang baik di mata Tuhan, kita dijaga oleh Tuhan kok. Tidak kena loh, tidak pengaruh. Jadi jangan takut kepada kejutan yang tiba-tiba, ada wabah penyakit, ada misalnya deru perang ataupun kejutan yang tiba-tiba, enggak usah takut. Karena hikmat, pengertian dan kepandaian Tuhan ada dalam kita sehingga kita bisa terhindar dari hal-hal tersebut ya. Nah, sahabat TBC yang dikasihi Tuhan, saya kira waktu juga yang memisahkan kita ya. Waktu juga yang memisahkan kita, kita masuk di ayat yang terakhir, ayat 26. Karena Tuhanlah yang akan menjadi sandaranmu dan akan menghindarkan kakimu dari jerat. Kembali diulang ayat 26 ini. Jadi kita benar-benar harus bersandar kepada Tuhan supaya jalan kita bisa di jalan yang aman, jalan yang terang, kemudian kita tidur pun nyaman, kita diberkati Tuhan ya, karena Tuhan adalah sandaran kita. Maka tidak ada jerat yang bisa menimpa kita. Ingat, tidak ada jerat yang bisa menimpa anak-anak Tuhan ya. Itu ada jaminan dari Tuhan ya. Otomatis jerat itu akan terhindar. Sahabat TBC yang dikasihi Tuhan, ada pertanyaan, kalau begitu kita Superman dong, nggak bisa kena jerat, nggak bisa kena ini, nggak bisa kena itu. Bukan, sebenarnya bukan. Tetapi pada saat kita bersandar sama Tuhan, perlindungan itu datang daripada Tuhan. Kita ini orang biasa yang dilindungi oleh Tuhan. Kita bukan Superman, makanya kita jangan sombong. Kalau kita terhindar dari itu semua, kita merasa kita yang hebat. Enggak, itu Tuhan yang hebat. Makanya kita jangan sok pintar, sok hebat ya. Semua serba sok-sokan, enggak. Semua Tuhan ya yang memberikan itu kepada kita. Ya, karena itulah anugerah Tuhan buat kita. Nah, kesimpulannya sahabat LTVC di seri keempat ini ya. Mata jasmani kita, mata rohani kita memegang peranan penting bagi kita. Untuk apa? Untuk kita bisa berada di jalan yang aman, terhindar dari jerat, kita bisa tidur nyenyak ya, kemudian kita diberkati oleh Tuhan. Walaupun ada keterkejutan tiba-tiba ya, tidak perlu takut karena Tuhan bersama dengan kita, karena Tuhanlah adalah sandaran kita. Jadi seri 1, seri 2, seri 3, seri 4 luar biasa. Jadi kita mendapat perkenanan Tuhan ya, kita panjang umur, kemudian
kita di seri kedua, Tuhan membalikkan keadaan kita, tapi ingat prioritas kita, muliakan Tuhan dulu. Seri ketiga, lebih hebat lagi, kita menjadi pohon kehidupan bagi orang lain. Nah, seri keempat ini kita tetap berjalan di jalan yang aman. Kita bisa tidur nyenyak, kemudian walaupun ada masalah yang banyak, keterkejutan tiba-tiba, itu tidak menimpa kita. Jadi seri 1, seri 2, seri 3, seri 4 adalah paket komplit buat kita. Asalkan apa? Hikmat, pengertian, dan kepandaian Tuhan itu tidak berangkat dari kita, tidak meninggalkan kita. Ada di dalam hati kita dan kita kalungkan di leher kita. Tuhan Yesus berkati kita semua. Haleluya, amin.